Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur di pagi yang cerah ini di hari Minggu 12 September 2021 kita boleh bersama-sama untuk beribadah di gereja pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini kita bersama-sama akan pujikan dari Kidung Jemaat 4 bait yang pertama dan kelima. Hai mari sembah. Kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa-Nya yang kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah berapa lama ibu bapak, saudara menjadi orang Kristen? Saya kira beraneka ya. Ada yang baru berapa tahun, ada yang sudah bertahun-tahun. Apakah saudara-saudara menyadari siapakah Yesus itu bagi saudara? Sehingga tema kita pada pagi hari ini berbicara tentang itu. Apa katamu tentang aku, tentang Yesus? Dan juga tentunya konsekuensi dari pernyataan itu. Nah, bersama-sama kita akan menggumulinya di sepanjang ibadah ini dengan pujian dan juga dengan firman Tuhan. Dan biarlah sepulang kita dari ibadah ini nanti, kita semakin dikuatkan, kita semakin menyadari keberadaan Yesus buat kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mencoba bertanya lagi kepada kita, diri kita masing-masing. Apa sih Yesus menurut saya, menurut ibu bapak saudara? Karena akan ada banyak orang yang bertanya, siapakah Yesus? PKJ 117, kita nyanyikan bait yang pertama. Yang jadi junjunganku, Dia
Juru Selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi Juru Selamatku. Dia segalanya, Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi Juru Selamatku. Mari kita merendahkan di hadapan Tuhan, kita menaikkan pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sejatinya lah penyembahan kami seturut dengan apa yang kami kerjakan. Namun seringkali kami hanya memanfaatkan nama itu sebagai cara untuk mencari keuntungan bagi diri kami sendiri. Karena sesungguhnya ada konsekuensi ketika kami menyatakan siapakah engkau bagi diri kami. Tapi seringkali justru kami lupa akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang menyatakan bahwa engkau adalah Tuhan, engkau adalah Mesias, Juru Selamat. Jadi ya Tuhan, ampuni kami, karena selama bertahun-tahun kami sudah menjadi murid-Mu dan mengaku percaya bahwa engkau adalah Juru Selamat kami yang diurapi. Tetapi seringkali hidup kami justru tidak berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seringkali tutur kata kami masih bercelah. Pikiran kami banyak hal-hal yang buruk, memikirkan hal yang jahat. Bahkan perbuatan kami hanya sedikit yang menunjukkan citra kami sebagai murid-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, supaya kami boleh kembali dilayakkan menjadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang diberkati seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk bersama-sama menyambut berita anugerah dari Tuhan yang dibacakan dari Injil Markus pasal 8 ayatnya yang ke-24b sampai dengan ayatnya yang ke-38. Markus 8 ayat 34b sampai dengan 38 demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku
Dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan setelah kita didamaikan oleh Tuhan. Berdamai dengan Allah Bapa kita dan berdamai dengan sesama kita. Pujilah sumber hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, pujilah Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Silakan duduk, sama-sama kita siapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh selayaknya kami memuji Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa baik, Allah yang memberikan yang baik, mengampuni kami, memberikan anugerah dan berkat-berkat. Saat ini ya Tuhan, dalam suasana hati yang nyaman, sungguh kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran kami, seluruh kehidupan kami, sehingga manakala firman Tuhan diberitakan, kami sungguh-sungguh siap untuk mendengarnya dan siap untuk melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Ku sedia mendengarkannya, demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 38. Markus 8 ayat 27 sampai dengan 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan dua judul di sini, yaitu pertama pengakuan Petrus dan yang kedua pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Bagian ayat 34b sampai dengan 38 merupakan bagian yang kita baca dalam berita anugerah tadi. Namun saya akan membacakannya kembali. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku,
Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Ya jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa katamu tentang aku? Siapakah Yesus itu menurut ibu bapak saudara? Murid-muridnya ditanyai. Dan saya saat ini mungkin 1-2 orang atau bahkan 3 saya juga akan bertanya. Dan semoga jawabannya itu bisa saling melengkapi, bisa berbeda. Dari penatua dulu. Mas Suryo, menurutmu siapakah Yesus itu? Juru selamat. Oke, terima kasih. Kenapa Mas Suryo berkata bahwa Yesus adalah juru selamat? Menebus dosanya Mas Suryo. Barangkali juga perlu sedikit dipahami maknanya. Ya, kalau saya lebih suka mengatakan Yesus menebus saya. Yesus menebus saya dari dosa saya. Karena saya lebih berharga daripada dosa saya. Yang ditebus adalah saya. Pemahamannya seperti itu ya Mas ya. Oke. Bu Budi Darmawan. Tuhan. Kenapa Ibu mengatakan Yesus adalah Tuhan? Karena saya percaya bahwa Yesus memang adalah Tuhan, makanya saya katakan itu ya. Betul Bu, Ibu maksudnya begitu ya. Barangkali juga Bapak Ibu bisa menambahkan banyak alasan lain kenapa Yesus disebut sebagai Tuhan. Saya ingin bertanya sekarang kepada Pak Budiono. Pak Budiono, menurut Pak Budiono siapakah Yesus? Dialah yang membimbing saya, memberikan hikmat untuk mengetahui sesuatu yang terjadi. Iya, membimbing saya, memberikan hikmat sehingga Pak Budiono bisa memahami Tuhan gitu ya. Apa yang Tuhan inginkan dikerjakan oleh Pak Budiono. Apa alasannya Pak Budiono memilih alasan itu? Jawaban itu. Oke, terima kasih Pak Budi. Ya, jadi Pak Budi merasakan dalam pengalaman hidupnya, beliau itu memahami Tuhan menegur, gitu ya. Ada perasaan tidak sanggup atau tidak layak, tetapi ternyata Tuhan memberikan tugas-tugas itu untuk disampaikan, untuk dilaksanakan dengan baik tentunya. Ibu Bapak, terima kasih untuk semua jawaban. Dan barangkali Bapak Ibu ketika ditanyain itu jawabannya barangkali sama gitu ya. Tapi bisa juga memberikan jawaban yang lain yang beraneka ragam. Tetapi perlu diketahui, makanya saya tidak hanya bertanya tentang apa katamu, tentang siapakah Yesus, tetapi juga
bertanya ada apa di balik jawaban itu? Ya, karena di balik jawaban itu kemudian akan menunjukkan sebetulnya apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang diharapkan. Ya, misalnya dari pernyataan Pak Budiono tadi. Ya, kenapa menjawab seperti itu? Sebetulnya ada harapan bahwa Pak Budiono selalu diberikan hikmat Tuhan sehingga mengambil keputusan-keputusan yang benar, keputusan yang tepat ketika menjalani kehidupan. Ya, ada sesuatu di balik itu. Ada sesuatu yang dipikirkan tentang tanggapan itu. Kalau 2 minggu kita bicara soal apa yang dirasakan, beriman itu muncul dari sebuah sikap hati yang benar, maka sedikit agak bergeser. Ya, kita berbicara tentang apa sih yang sebetulnya engkau pikirkan, engkau hayati sehingga engkau menyatakan Yesus itu seperti itu. Seperti jawaban yang Bapak Ibu sampaikan di dalam hati masing-masing. Ya. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara soal Mesias. Apa itu Mesias? Ada yang tahu Mesias? Ya. Masih ingat tentang Mesias itu apa? Mesias itu artinya yang diurapi. Dalam tradisi Perjanjian Lama yang diurapi dengan minyak. Ya. Minyaknya juga minyak yang enggak main-main, bukan minyak goreng gitu ya, bukan minyak apa-apa, tapi ini minyak yang dirancang, yang diramu khusus gitu ya. Nah, dalam tradisi Perjanjian Lama yang diurapi atau Mesias itu adalah para imam, ya, lebih khusus lagi imam agung. Itu satu. Lalu raja-raja Israel, ya, dan kemudian juga kerajaan Yehuda. Yehuda itu juga Israel bagian selatan, ya. Dan status yang diurapi ini bukan main-main, tidak sembarangan ngurapi. Ya. Harus ada tujuan tertentu. Harus ada alasan tertentu dia diurapi. Karena dengan tugas-tugas yang tidak sembarangan. Bahkan Ibu Bapak, kalau kita bisa menemukan, hanya ada satu nabi yang tercatat diurapi. Barangkali saya terlewat, tetapi yang saya ketahui, satu nabi yang diurapi. Siapa ya? Nabi Elisa. Ya, ini satu nabi. Jadi jarang. Hanya satu nabi ini yang tercatat diurapi, Nabi Elisa. Waktu kapan? Ini satu paket perintah Allah kepada Elia yang waktu itu sudah sangat lelah dengan pelayanannya karena tanggapan umat ya barangkali juga masalah usia. Kemudian mohon diselesaikan tugas-tugasnya. Salah satu tugas yang harus dikerjakan Elia adalah mengurapi penggantinya itu, Elisa. Dan Ibu Bapak Saudara, jangan heran juga dalam Yesaya 45 ayat 1, Yesaya menyebutkan bahwa Raja Koresh, siapa Raja Koresh? Raja Koresh ini Raja Persia yang berperan dalam pembebasan bangsa Yehuda Israel dari pembuangannya di Babel. Raja Koresh ini juga disebut Mesias. Jadi kalau begitu yang diurapi itu ada beberapa. Bahkan orang asing Raja Koresh pun diurapi. Disebut juga sebagai Mesias. Silahkan dicek Yesaya 45 ayat 1. Kenapa kok orang asing ini kemudian disebut diurapi oleh Tuhan? Karena ini menunjukkan bahwa kebaikan Koresh kemudian membebaskan bangsa Yehuda Israel dari pembuangan. Ini bukan karena kebaikannya Koresh sendiri, tetapi juga berasal dari Tuhan Allah yang memakai Raja Koresh itu. Karena itu kemudian dia itu diurapi oleh Tuhan terkait dengan karya pembebasan bangsa Yehuda tadi keluar dari pembuangan di Babel. Ya, status diurapinya khusus. Nah, bagaimana dengan Yesus? Kita mengenal Yesus dengan sebutan Yesus apa? Yesus Kristus, ya kan? Yesus Kristus. Kita kenalnya dengan itu. Nah, Kristus ini adalah terjemahan Yunani dari bahasa Ibrani Mesias, ya, Al-Masih. Yang maknanya adalah yang diurapi Tuhan, ya. Nah, tahu arti kata Yesus sendiri, Ibu Bapak? Yesus sendiri artinya juru selamat. Dari kata Yoshua.
Yesha, ya. Itu Isa Al-Masih, Yesa, ya. Artinya apa? Keselamatan itu adalah Yahweh. Ya, arti kata Yosua, Yesha, gitu ya. Yesua itu adalah keselamatan, adalah Yahweh. Nah, pada zaman Yesus dan juga zaman kemudian nama Yesus, nama Yesha, nama Isa, nama Yesua itu nama yang umum untuk laki-laki, ya. Jadi banyak orang yang nanti namanya Yesus. Bahkan saya ingat ada petinju yang namanya juga Yesus. Di masa-masa modern ada banyak nama Yesus. Tapi hanya satu yang diberi gelar Mesias. Bahkan kemudian menjadi namanya. Karena menyebut Yesus bukan hanya Yesus, tetapi Yesus Kristus. Atau bangsa lain, agama lain mengenalnya dengan Isa Al-Masih, gitu ya. Ini nama kemudian menjadi satu paket, berbeda dengan nama-nama yang lain. Kenapa? Ini bukan hanya perbedaan nama membedakan Yesus Kristus dengan yang lain, tetapi juga karena statusnya Yesus, peranannya Yesus itu sangat khusus, sangat besar bagi umat manusia. Sehingga Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yesua HaMasiah, berarti pribadi ini adalah juru selamat yang diurapi oleh Allah atau diteguhkan oleh Allah, disahkan oleh Allah, dimeteraikan oleh Allah. Peran dari pribadi ini adalah keselamatan, menyelamatkan umat manusia. Nah, Ibu Bapak Saudara, pada zaman Yesus orang-orang tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Ya, zamannya Yesus tidak dikenal sebagai Mesias. Yesus atau Yesa atau Yesua sebagaimana nama yang lazim dipakai, ya, ini nama biasa. Jadi nggak dikenal apa sebutan Kristus pada waktu itu, enggak. Ketika mereka melihat karya Yesus yang luar biasa, ketika mereka mendengarkan pengajaran yang mencerahkan, yang memberikan harapan, mereka menyamakan Yesus sebagai Yohanes Pembaptis. Karena itu kata orang, oh Yohanes Pembaptis, ya. Kenapa? Karena Yesus pada waktu itu mulai terkenal dan semakin terkenal ketika Yohanes Pembaptis sudah dibunuh Herodes. Jadi ada spiritnya Yohanes dimiliki oleh Yesus. Jadi Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Gitu. Mereka mengira Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang baru, yang memang Yohanes Pembaptis ini sangat fenomenal dengan pembaharuannya. Kemudian yang lain menyamakan Yesus dengan Elia. Elia yang hadir kembali oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, oleh ahli Taurat, dipercaya sebagai pembuka sebelum kehadiran Mesias yang sesungguhnya. Nah, jadi ketika Yesus hadir mereka gembira juga karena wah ini tokoh juru selamat akan hadir, ya. Imam Mahdi atau orang Indonesia bilang apa? Saya lupa ya. Pokoknya yang dinanti-nantikan ini akan hadir karena lihat Yesus itu. Nah, dalam Matius pasal 17 ayat 11 sampai 13 nanti silahkan dibaca. Yesus kemudian menyatakan bahwa spirit Elia sesungguhnya hadir dalam diri Yohanes. Ya, jadi ya ada hubungannya, tetapi Yesus bukan pribadi itu. Ya. Yang lain kemudian juga menyatakan bahwa Yesus adalah nabi. Salah seorang dari para nabi ini. Nah, kita melihat pernyataan orang-orang pada masa Yesus ini sesungguhnya tidak ada yang merendahkan Yesus. Semuanya baik, kecuali orang Farisi, ahli Taurat gitu ya. Kalau orang-orang yang mendengar, melihat apa yang disampaikan Yesus, merasakan tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Yesus ini jelek. Yesus itu Yohanes Pembaptis, Yesus itu Elia, Yesus itu nabi. Nah, berbeda dengan orang banyak, murid-murid Yesus yang sudah menyaksikan dan mengalami kebersamaan dengan Kristus, semangat mereka semakin berkobar.
Karena mereka mulai menduga bahwa ini Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan. Mereka semakin yakin Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan. Petrus menjadi corong pemikiran teman-temannya yang lain. Ya. Pemahaman kita kemarin lebih bicara pada hati, maka sekarang pemahaman kita melalui seluruh panca indera para murid dipikirkan, kemudian dinyatakan. Tidak salah lagi, Yesus adalah Mesias yang diurapi. Dan Ibu Bapak Saudara, di masa segala sesuatu begitu terpuruk, maka hadirnya Mesias adalah sebuah harapan, kebangkitan. Harapan akan kejayaan politis, dan itu dipikirkan betul oleh para murid Yesus yang kemudian disuarakan oleh Petrus. Dengan pernyataannya, maka Petrus mewakili teman-temannya lain berkata, "Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah pemimpin kami, Engkau adalah Raja yang akan membebaskan kami dari penjajahan. Engkau akan membawa kami pada kemakmuran, Engkau akan membawa kami pada kesuksesan, pada kejayaan." Itu yang dipikirkan oleh para murid. Engkau adalah penyelamat kami yang diurapi oleh Allah untuk Israel yang jaya. Dan betapa bersyukurnya kami, murid-muridmu ini berada pada pihakmu. Karena kami ikut pada seorang calon pemimpin yang luar biasa. Itu yang ada di dalam pemikiran mereka. Ketika mereka menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, segala yang luar biasa, itu dipikirkan oleh mereka. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit ke masa kini, ke masa pandemi ini. Barangkali Ibu Bapak pernah juga menyaksikan sebuah video yang saya saksikan sekitar bulan Agustus 2021. Videonya itu memperlihatkan sekelompok jemaat yang menyatakan 23 gereja di Papua. Mereka berkata, mereka menyatakan, memproklamasikan, kami tidak percaya adanya COVID dan tidak mau divaksin. Selama pandemi ini mereka menyatakan tidak pernah menutup gereja dan selalu mengadakan KKR dengan apa? Dengan apa namanya? Perjamuan kudus. Ada apa namanya? Anggur perjamuan. Ini yang membuat mereka tangguh, tidak sakit, tidak tertular COVID. Mereka percaya bahwa darah Kristus sanggup mengalahkan iblis, termasuk di dalamnya adalah COVID. Karena itu sesuai dengan kepercayaan mereka, mereka kemudian dimulai oleh pendetanya, pemimpin-pemimpin jemaatnya membakar masker sebagai simbol tidak percaya. Mereka tidak percaya pada COVID dan vaksin karena COVID sudah dikalahkan oleh Kristus sehingga tidak diperlukan lagi vaksin. Gereja. Dan mohon maaf kalau saya pribadi ya, berikan penilaian bahwa kelompok ini sesungguhnya memahami Yesus Kristus Tuhan sebagaimana dipahami oleh para murid Yesus sesuai dengan bacaan kita pada hari ini. Mereka barangkali berkata, punya pemikiran, Yesus Kristus adalah Tuhan yang pasti akan memberikan kesembuhan, kejayaan, kesuksesan, kemenangan. Di dalam Sang Juru Selamat, maka tidak ada satupun yang akan membawa mereka pada penderitaan dunia, termasuk COVID. Sehingga kalau kami memakai masker, kalau kami menjaga jarak, kalau kami tidak bersentuhan secara fisik, kalau kami kemudian mau divaksin, maka itu sama artinya dengan kami meragukan kuasa Juru Selamat yang diurapi, Yesus Kristus. Ada yang berpaham seperti itu. Nah, ini sama sebetulnya dengan pemikiran murid-murid Yesus pada waktu itu. Nah, apa yang menjadi sikap Yesus terhadap pola pikir para murid? Pernyataan itu dilarang untuk disebarluaskan.
bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau dengan cara berpikir seperti itu, jangan diberitakan Yesus Kristus adalah Mesias. Karena kalau kemudian orang banyak tahu dengan cara pandang seperti itu, dengan pemikiran seperti itu, sama yang dipikirkan para murid, maka mereka tidak bisa menjadi murid Yesus yang sebenar-benarnya. Karena itulah Yesus mulai mengajar mereka tentang arti Mesias yang disandang Yesus. Pemahaman tentang Mesias ini berbeda dengan pemahaman para murid dan orang kebanyakan, bahkan yang dianut oleh beberapa gereja modern. Teologi sukses, teologi yang tidak mungkin orang bersama dengan Kristus sakit COVID. Sumber pandangan Mesias menurut Yesus adalah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Yesaya, seorang hamba Tuhan, bahkan hamba yang menderita. Mesias adalah hamba Allah yang rela menderita hanya karena Allah dan segala kehendak Allah, segala rancangan Allah. Hamba Allah. Dan ini bukanlah jalan yang mudah. Semudah yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus dalam pencobaan. Ngapain kamu, Yesus, repot-repot berkarya seperti itu, yang nanti akhirnya kamu mengalami penderitaan, dicemooh, disalib, bahkan mati. Susah, cari jalan gampang saja bisa. Dengan cara apa? Sembah aku. Maka semua yang ada yang kamu lihat itu akan aku berikan kepadamu. Cara mudah. Yesus tidak mau seperti itu. Masih ingat juga ibu bapak saudara, ketika iblis itu gagal, dia mencari waktu yang tepat untuk bisa mencobai Yesus kembali. Dan salah satu caranya adalah dengan memakai mulut Petrus. Petrus mencegah untuk mengambil jalan yang menjauhkan Yesus dari Mesias kejayaan, kemasyuran, kesuksesan. Pakai mulutnya Petrus. Jangan Tuhan, engkau katakan engkau akan menderita, disalib dan sebagainya. Oh jangan Tuhan. Enggak seperti itu Mesias dalam pikiran Petrus. Kenapa? Dalam pemikiran Petrus, jalan Mesias tadi sebentar lagi akan menghantarkan Yesus dan juga kelompoknya, para murid ini, pada tampuk kekuasaan yang saat ini dikuasai oleh pemimpin yang lemah. Herodes lemah, pro penjajah lagi. Jadi jangan Mesias seperti yang kau bilang, enggak, jangan. Seketika Yesus melihat ada iblis di balik pemikiran itu. Yesus merasakan bahasa pencobaan ada di dalam pemikiran itu. Pencobaan yang akan menjauhkannya dari jalan misinya. Keselamatan bagi umat manusia. Karena itu dengan tegas Yesus memarahi Petrus dengan perkataan, enyahlah iblis. Bukan enyahlah Petrus. Pola pikirmu adalah pola pikir iblis. Serupa dengan pemikiran iblis, bukan pemikiran Allah. Karena apa? Pikiran iblis ini adalah apa yang menyenangkan hati manusia, namun bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan Allah. Pokoknya kamu senang, lakukan aja. Ya, segala sesuatu yang menyenangkan itu yang ditawarkan oleh iblis. Itu yang dipikirkan manusia. Pokoknya manusia senang. Tetapi tidak peduli kalau Allah nggak senang. Pokoknya kamu senang. Karena itu ibu bapak saudara, enyahlah iblis. Ini maksudnya apa? Terjemahan yang lebih tepat dari kata enyahlah ini, ya. Enyah itu apa? Kono nyingkir? Enggak. Sebetulnya apa? Pindah ke belakang. Jangan di depanku, pindahlah ke belakang.
Maksudnya, Yesus tidak mau pola pikir seperti Petrus ini ada di depan memimpin dia. Justru Petrus harus ikut pikirannya Yesus, pindah ke belakang. Pola pikirnya harus mengikuti pola pikir Yesus. Kalau tidak usah jadi murid Yesus. Kalau kita Bapak Ibu memikirkan apa yang kita pikirkan sendiri, maka sesungguhnya pada saat itu kita harus menyadari, saya tidak layak jadi murid Yesus. Karena Yesus ingin, kalau kamu jadi muridku, aku yang di depan. Pikiranku yang harus kamu kerjakan. Dengan taat setia. Jangan pikiranmu. Pindah ke belakang. Ikut aku dari belakang. Kenapa? Tuhan Yesus tahu. Apa yang dibayangkan murid-muridnya, kekuasaan, kejayaan itu tidak akan terjadi. Mereka justru akan melihat sukacita cita-cita mereka hancur. Mereka akan merasakan hal-hal yang memalukan dalam pandangan dunia. Gagah, semangat, ada di belakang Yesus itu menyenangkan pokoknya. Tapi ketika Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, apalagi Yesus disalib, mereka tidak bisa apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Barangkali ada sedikit rasa malu melihat guru mereka seperti itu. Namun Tuhan mengingatkan, barang siapa malu karena Yesus, maka Yesus pun akan malu pada orang itu. Malu mempunyai murid yang tidak mau berada di belakang Yesus, tapi mengedepankan pola pikir keduniawian yang menyenangkan, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Sesungguhnya ketika Yesus mengatakan, enyahlah, pindahlah ke belakang, Yesus menginginkan ketaatan secara penuh pada kehendaknya, bukan pada kehendak pribadi. Karena itu apa? Sangkalah dirimu. Ya. Memikul salib. Ini bukan hal yang enak. Masih mau ikut Yesus? Masih mau Bapak Ibu ikut Yesus? Masih? Masih mau ikut Yesus? Ya toh? Apa namanya? Kalau tadi katakan shalom, 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 shalom. Masih mau ikut Yesus? Mau tidak kompak ini. Masih mau ikut Yesus Ibu Bapak Saudara? Ikut Yesus gak mudah. Gak mudah. Saat ini saudara ditantang oleh Tuhan. Akankah engkau tetap setia pada Yesus dan tidak merasa malu berjalan bersama dengan Dia? Engkau yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, bahwa Yesus adalah Tuhan dan sebagainya. Apakah engkau menyatakannya? Karena ini, engkau ingin memanfaatkan kekuasaan dan kejayaan Yesus supaya kita menjadi anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Menyenangkan. Menyenangkan. Ini berarti kita memanfaatkan Yesus untuk kekuasaan, kejayaan, kesuksesan kita. Ataukah karena saudara-saudara bersedia untuk menjadi serupa dengan Yesus, untuk menjadi pribadi yang taat dan setia pada Tuhan, taat dan setia pada karyanya Yesus, jalannya Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Saudara, ketika kita misalnya mengambil sikap seperti beberapa jemaat yang saya katakan unik di Papua, sebagai contoh yang sudah saya sampaikan di depan, maka sebetulnya kita sedang terjebak memanfaatkan Tuhan bagi kejayaan kita, bagi kelompok kita.
Karena kemudian kalau betul gereja ini tidak ada COVID 100%, tidak ada yang sakit, maka di samping Yesus itu luar biasa, jemaat-jemaat ini juga luar biasa. Dompleng kejayaannya, kekuasaannya Yesus. Namun Ibu Bapak Saudara, tidak berarti lalu kita menyerah dan memanfaatkan situasi untuk kenyamanan kita juga. Bapak Ibu datang ke gereja, ibadah pada saat ini tidak sama dengan mereka yang membakar maskernya. Karena menganggap COVID tidak ada. Bapak Ibu datang, diwanti-wanti oleh majelis jemaat melalui pesan grup, PA grup, ya harus pakai protokol kesehatan. Tetap pakai masker, kalau bisa 2 lapis. Ya. Ini karena jenis COVID-nya itu memang agak bandel begitu. Kemudian cuci tangan atau pakai hand sanitizer, duduknya juga jaga jarak, bahkan Pak Budi, Bu Budi walaupun serumah di gereja ada jarak begitu. Ya. Apalagi tidak kemana-mana, bepergian kemana-mana. Gitu. Pokoknya protokol kesehatan dilakukan. Bahkan juga ada aturan apa? Divaksin. Siapa yang belum vaksin ini? Ya, divaksin. Supaya kalau ada apa-apa kita lebih kebal, lebih cepat sembuh. Gitu ya. Kalau saya belum vaksin Pak, sebelum saya vaksin komplit, saya kena COVID. Enggak apa-apa. Karena sebetulnya kalau sudah kena COVID, ya dalam jangka waktu tertentu Bapak Ibu itu antibodinya ngumpul banyak ini. Apalagi kalau sudah sembuh ya, ada waktu 3 minggu. Ya. Kita pakai aturan-aturan itu. Beda dengan mereka yang sepertinya mencobai Tuhan, tapi kita tidak. Jadi tidak berarti bahwa kalau di Papua itu kebaktian disikapi seperti itu, kita juga kebaktian. Enggak. Kita berbeda. Ya. Kita tidak menyerah, tidak memanfaatkan situasi untuk kenyamanan kita. Meskipun ada juga yang merasa takut atau alasan yang lain, tetapi hanya Tuhan yang tahu hati, pikiran Ibu Bapak Saudara. Ya. Ketika jam ibadah, pilih di rumah. Nanti sore juga ada rekaman gitu ya. Tapi sehari-harinya ya tetap aktivitas ke pasar atau jagong dengan tetangga tanpa perasaan khawatir di hari-hari lainnya. Jadi yang tahu hanya Tuhan dan Ibu Bapak Saudara. Kita datang di sini bukan hendak mencobai Tuhan. Karena apa? Karena kita mau mewujudkan praktek menjadi murid dalam perjumpaan apapun, dimanapun, secara fisik, langsung ataupun di rumah, secara online, ada perjumpaan. Tapi kan pingin seperti ini, ya, mau praktek menjadi murid Yesus, termasuk perjumpaan di gedung gereja ini. Namun bukan dengan keinginan yang tanpa disadari mencobai Tuhan. Kita semua tahu resikonya, bisa ketularan. Karena itu semaksimal mungkin menjaga diri kita dengan prokes, dengan vaksin. Ini salah satu cara kita untuk apa? Memikul salib Yesus dengan akal budi kita. Itu salah satu contoh ya Bapak Ibu. Masih ada banyak lagi cara kita membuktikan pernyataan kita. Siapa Yesus? Ketika apa? Ketika barangkali sesehari ada sedikit ketidakpuasan dengan suami, dengan istri. Kalau nggak puas dengan suami, dengan istri lalu apa? Tinggal begitu Bapak Ibu? Ngakok ke hati kok, tinggal bae to, golek sing liyane.
yang lebih menarik, yang lebih memahami aku, yang lebih baik. Apa ada itu? Kamu bisa melihat seseorang itu baik karena kamu belum melihat kejelekannya. Kamu bisa melihat seseorang itu jelek karena kamu belum melihat kebaikannya. Tetapi keren api-api elek kabeh, itu berarti engkau membutakan dirimu. Ya, dari kita semua masing-masing suami istri punya kebaikan, punya kekurangan. Mau nggak mikul salib? Taat kepada Yesus. Sehingga kita menjadi suami dan istri yang setia, orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anak, anak yang kemudian patuh taat kepada orang tua. Ketika kita menderita sedikit, apakah lalu kita menyalahkan Tuhan? Tuhan, kenapa Engkau siksa aku? Kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Padahal yang lain juga mengalami barangkali. Enggak seperti itu kan Bapak Ibu ya? Semua yang dipikirkan, dilakukan oleh Tuhan, itu tidak ada satupun maksud jahat dalamnya. Cuma mau enggak taat terus, setia terus. Dan ketika kita diberkati, wah, memberi tentunya ya, berbagi. Bukannya lalu menjadi sulit untuk berbagi. Dan saya bersuka cita Bapak Ibu ketika membaca laporan pemasukan di bulan Agustus kemarin, luar biasa berkat Tuhan. Ada Bapak Ibu yang setia memberikan. Untuk tunas wacana ini saya akan rutin ya, untuk sekolahnya saudara kita. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, karena tunas itu sudah tidak ada kepala sekolah saat ini, maka kita mengambil salah seorang guru di sana namanya Ibu Tias untuk kita sekolahkan. Nah, dia bersedia. Ini nanti 4 tahun kemudian bisa kita proses sebagai kepala sekolah. Dan untuk itu butuh dana untuk menyekolahkan beliau. Saya percaya bahwa Ibu Bapak Saudara juga tergerak untuk berbagi berkat itu. Sebagai apa? Kerinduan untuk taat menjadi murid Yesus. Untuk memikul salib, menyangkal diri. Karena aku hidup bukan hanya untuk aku, untuk mencari kesenanganku, tetapi juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan seharusnya seperti ini Bapak Ibu, ketika kita bilang, Yesus adalah Kristus, Yesus Mesias, Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Yesus sumber berkat, Yesus sumber hikmat dan sebagainya. Ini bukan cuma diomongkan, tetapi dipraktekkan. Karena apa yang engkau pikirkan itu seharusnya sama dengan apa yang engkau lakukan. Saya sedang belajar. Saya harap Ibu Bapak Saudara juga seperti itu. Tunjukkanlah pernyataanmu, katamu tentang Yesus itu dengan ketaatan dan kesetiaan. Dan ingat, itu bukan karena Ibu Bapak Saudara sendiri. Sesungguhnya Dia pulalah yang memampukan saudara dan saya. Syukur pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Pernyataan kami tentang Engkau seharusnya nyata melalui apa yang kami lakukan, kami perbuat. Dan dengan cara seperti itulah, maka banyak orang akan tahu siapakah Engkau menurut kami. Orang lain tidak bisa melihat, menyaksikan siapakah Yesus kalau itu tidak dipraktekkan. Mampukan kami untuk mempraktekkan pernyataan kami, sehingga semakin banyak orang mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat yang hidup. Mampukan kami Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon waktu dan perhatian sejenak untuk menyampaikan beberapa warta lisan GKI GNU Indah Semarang hari ini Minggu tanggal 12 September 2021. Pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada, terima kasih. Untuk pelayan kebaktian pada hari ini, Minggu 12 September 2021, ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Dan untuk seluruh petugas pada ibadah pagi hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, protokol kesehatan. Bapak Ibu, dalam ibadah tatap muka, jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan mengikuti gerakan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan sebelum memasuki gedung gereja, menjaga jarak, menghindari bersentuhan secara fisik, dan membatasi mobilitas atau interaksi. Jemaat sudah melakukan vaksin pertama dan kedua. Bagi jemaat yang pernah positif COVID-19, setidaknya sudah sehat 3 minggu setelah dinyatakan negatif. Bagi Bapak Ibu yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Dan bagi anggota jemaat di atas usia 60 tahun yang sudah mengikuti vaksinasi dan merasa sehat, silahkan untuk dapat mengikuti ibadah tatap muka. Selanjutnya akan mengakhiri masa jabatan penatua atas diri Bapak Stefanus Hantono dan Bapak Denny Gandawijaya per bulan Oktober 2021. Sesuai hasil persidangan Majelis Jemaat hari Selasa 7 September yang lalu, diputuskan akan diperpanjang masa jabatan Bapak Stefanus Hantono hingga Oktober 2022. Sedangkan Bapak Denny Gandawijaya akan diperpanjang selama 1 periode 3 tahun. Mohon dukungan dari anggota jemaat dan simpatisan. Kemudian pada kebaktian Minggu tanggal 26 September 2021 akan dilayankan baptisidi kepada saudara kita Yosua Farin Setiawan dan Yohana Yeremia Larosa. Baptisan akan dilayankan oleh Pendeta David Kristianto. Mohon dukungan dari segenap anggota jemaat dan simpatisan. Warta selanjutnya, sakramen perjamuan kudus. Dalam memperingati perjamuan kudus sedunia, maka dalam ibadah Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 7 pagi akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Dimohon segenap anggota jemaat GKI GNU Indah mempersiapkan diri sebelum menghadiri perjamuan kudus tersebut. Dan sesuai dengan tata gereja, perjamuan kudus ini hanya untuk 1. Anggota jemaat GKI GNU Indah yang sudah baptis dewasa dan sidi atau mengaku percaya serta tidak dalam penggembalaan khusus. Dan kedua, anggota jemaat lain yang sudah baptis dan sidi serta tidak dalam pengembalaan khusus. Dalam hal ini sebagai tamu. Persiapan perjamuan kudus akan dilayankan dalam liturgi ibadah Minggu tanggal 26 September 2021 yang akan datang. Mohon anggota jemaat dapat mempersiapkan diri. Selanjutnya, penggalangan dana Yayasan Tunas Wacana. Berdasarkan hasil keputusan persidangan Majelis Jemaat hari Selasa tanggal 7 September 2021,
Maka kami ingin menyampaikan bahwa Yayasan Tunas Wacana membuka penggalangan dana untuk donasi operasional Tunas Wacana dan untuk beasiswa bagi anak-anak Tunas Wacana yang kurang mampu. Perlu diketahui seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak David, Bapak Ibu, untuk operasional Tunas Wacana tahun ini lebih banyak kita akan pakai untuk membiayai kuliah dari Ibu Tias sebagai calon kepala sekolah TK Tunas Wacana. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berpartisipasi dapat memberikan bantuan dana dengan mentransfer ke rekening Natwa Isni Yulianti. Itu Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360157678606. Mohon dukungan dana anggota jemaat, mohon dukungan dan partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. Untuk persekutuan remaja tetap dilaksanakan dengan cara daring atau Zoom setiap hari Sabtu pukul 5 sore dipimpin oleh Ibu Yeni Megawati. Dimohon orang tua dapat mendukung putra-putrinya usia remaja untuk mengikuti persekutuan tersebut. Yang terakhir Bapak Ibu, berita ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu tanggal 6 September, Ibu Pranawaning Tias. Kalau hadir, dimohon untuk berdiri sejenak. Tidak ada. Ya, salam Ibu Pak Parwito, hadir ya. Ya, salam Pak Parwito untuk Ibu. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Kemudian di tanggal 8 September ada anak Samantha Queen, Bu Heru, cucunya Bu Heru. Sampaikan salam kami Bu Heru untuk Queen, Tuhan memberkati. Kemudian tanggal 10 Saudari Ivana Kristiana Handrio, putri dari Bapak Ibu Sosro Handrio. Hadir. Tanggal 11 September Saudara Erik Rizky Simanung Khalid. Tidak hadir. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian warta lisan pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Sebelum doa syafaat, mohon waktunya sebentar untuk memberikan penjelasan supaya kita memiliki pemahaman bersama. Ada dua hal. Yang pertama tentang tadi baptisidi. GKI tidak mengenal baptisidi, mengenalnya baptisan anak dan baptis dewasa. Sedangkan baptisidi yang dimaksud itu bukan baptis ya, tetapi sidi atau pengakuan percaya. Ya, pengakuan percaya diberikan kepada mereka yang sudah dibaptis anak. Karena ketika anak itu kan belum belajar, belum memahami. Nah, mereka perlu dikatekisasi supaya nanti bisa mengaku percaya. Yang akan dilakukan untuk kedua orang yang disebut tadi adalah pengakuan percaya atau CD, ya. Jadi bukan baptis CD, karena saya tidak akan memberikan percikan karena dua saudara kita ini sudah dibaptis ketika kecil. Itu yang pertama. Yang kedua soal penggalangan dana, Ibu Bapak Saudara, supaya nanti tidak bingung gitu ya. Ada penggalangan dana, donasi itu untuk operasional, di dalamnya juga termasuk untuk menyekolahkan, dan ada penggalangan dana untuk beasiswa. Nah, yang untuk operasional ini nanti bisa dimasukkan ke rekening Bu Isni sebagai bendahara yayasan. Sedangkan untuk yang beasiswa ini sedang dalam proses ya, ada pembaharuan nanti akan dikelola oleh komite sekolah. Rekeningnya ya nanti akan dibicarakan nanti. Cuma supaya Bapak Ibu nanti tidak bingung loh, kok ada donasi, kok ada beasiswa, kok ada ini yang itu, karena memang jalurnya berbeda. Jadi ya Bapak Ibu ya, kebutuhannya juga berbeda. Karena kita juga harus menolong anak-anak yang masuk ke sini supaya bagi mereka yang kesulitan dalam pembiayaan mereka bisa dibantu melalui beasiswa tadi. Sedikit seperti itu Bapak Ibu untuk pemahaman kita. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, sungguh kami bersyukur. Kami diberikan kembali penyegaran supaya kami
tidak hanya mempercayai Engkau dan memperkatakan bahwa Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat sebagainya, tetapi ternyata tidak terpraktek di dalam kehidupan kami. Maka pada hari ini Engkau ingatkan kami, supaya kami menyatakan itu juga melalui perbuatan kami. Tolong kami untuk melakukannya, tolong kami majelis jemaat beserta dengan pengurus komisi wilayah juga memberlakukan itu melalui setiap pelayanan yang kami kerjakan, dan biarlah itu berdampak di tengah-tengah jemaat, terkhusus di masa pandemi ini. Kami sungguh bersukacita karena pada hari ini ada banyak anggota jemaat yang tergerak untuk hadir. Engkau melindungi mereka, bukan karena mereka ingin mencobai Tuhan, tetapi karena mereka rindu untuk merasakan perhimpunan secara nyata, secara bersama, tanpa melupakan protokol kesehatan yang harus diberlakukan. Engkau menjagai melalui protokol kesehatan ini yang tidak hanya diberlakukan di gereja, tetapi dimanapun perjumpaan mereka termasuk ruang kerja, mereka diberikan kesehatan dan dihindarkan dari COVID. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati seluruh anggota jemaat dalam pergumulan mereka masing-masing, pergumulan di tengah rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan dan kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan buah hati dalam pernikahan keluarga kecil mereka. Pergumulan-pergumulan yang lain, harapan-harapan, juga studi anak-anak. Engkau mendengarkan doa-doa mereka, Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau mencukupkan segala sesuatunya. Untuk bangsa dan negara kami, Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami. Bapak Presiden Jokowi, para menteri, pejabat pemerintah dari pusat sampai dengan daerah. Mereka boleh kembali mengingat bahwa mereka adalah abdi masyarakat, mereka adalah aparatur negara yang harus melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik sebagaimana seharusnya, bukan untuk mencari kepentingan pribadi. Biarlah pemimpin kami, pemerintah bangsa ini dimampukan untuk mengawal seluruh bangsa Indonesia ini keluar dari COVID dan kemudian boleh menuju menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Seluruh lapisan masyarakatnya. Biarlah kami sebagai orang percaya juga terlibat di dalamnya. Kami bersyukur, bersukacita untuk mereka yang ulang tahun. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka boleh dipulihkan. Kami juga berdoa untuk Mas Yosua dan Mbak Yohana yang akan mengaku percaya di akhir bulan ini. Persiapkan mereka dan seluruh proses lainnya. Engkau berkati juga Ibu Tias dalam proses studinya. Segala sesuatu yang dibutuhkan dana biayanya, Engkau cukupkan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa dan berkat. Engkaulah yang mencukupi dan memampukan kami. Akhirnya Tuhan, terimalah doa permohonan kami yang kami aturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami,
selamatkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya di dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan yang berwarna hitam. Kemudian bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara: 1. Menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di kamar koster, di depan kamar koster. 2. Menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambil. Atau yang ketiga, mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Genu Indah Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang dengan nomor rekening 1350017137587 atau melalui Bank BCA atas nama GKI Genu Indah rekening 35306633832. Mari Bapak Ibu dengan bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian sebagai ungkapan syukur kita. Melalui Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terganggu dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita menaikkan doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dan berkat-berkat kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan, kami nikmati sepanjang hari sampai dengan saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kami beroleh kesempatan untuk beribadah, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami saat ini membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan persembahan ini supaya dapat dikelola dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon hikmat bagi majelis jemaat yang mengelola persembahan ini supaya mereka juga boleh mengelola persembahan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha yang terus kami lakukan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan kuasa pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengakuan kita tentang siapa Yesus tidak boleh berhenti hanya di mulut.
tetapi juga bisa disaksikan oleh banyak orang. Sehingga ketika mereka bertanya tentang karya Kristus, kita bisa menunjukkannya melalui karya Tuhan yang kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Kidung Jemaat 432 ini menjadi sebuah kerinduan bagi kita dalam mempraktekkan apa yang kita nyatakan. Jika padaku ditanyakan. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kantor jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Percayalah, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.